Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyemangatkan kita di acara gombal hari ini, saya semangatkan pagi dulu Bapak Ibu guru yang semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat bersyukur. Oke, mantap sekali lagi, semangat pagi. Tetap semangat bersyukur. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah diberikan kita umur panjang serta kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di ruangan yang sederhana ini. Kemudian salawat beriring salam marilah kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 07 Moro, Ibu Faridah Hanum yang sudah ada di tempat. Kemudian yang saya hormati Bapak Agus Mantri sebagai narasumber pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan yang hadir pada hari ini. Adapun tujuan kita hadir pada ruangan hari ini seperti biasa yaitu berbagi praktik baik komunitas belajar sekolah bersama berbagi sekolah dasar negeri 007 Moro. Adapun materi pada hari ini yaitu tentang refleksi pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, kita minta sedikit kata sambutan daripada Ibu Kepala Sekolah yang sudah studi kiranya melancarkan kegiatan kita hari ini. Kepada Ibu Faridah Hanum, tempat dan waktu kami persilahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama tiada yang pantas kita ucapkan puji syukur ya, senang puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita diberikan berupa nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Kemudian tak lupa juga selawat beriring salam buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga zaman Islamnya. Yang saya hormati Bapak Agus Mantri sebagai Bapak Pembawa materi atau narasumber. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan guru SD 007 Moro. Kemudian ada tujuan kita pada hari ini ialah yaitu kita melaksanakan gombal dengan tema materi refleksi pembelajaran. Pada tema ini tujuannya adalah agar kita dapat bekerja sama memberikan ide-ide yang terbaik, ya, inovasi-inovasi yang terbaik untuk anak-anak didik kita nanti. Di mana sesuai materi ini refleksi pembelajaran yang bertujuan agar kita melihat ke belakang atau melihat pembelajaran yang telah kita laksanakan. Kemudian di situ kita akan menemukan kelebihan atau kekurangan pembelajaran kita pada hari itu. Dan mana ada kelemahan atau kekurangan-kekurangan dapat kita tingkatkan pada pembelajaran yang akan datang. Baik itu materi, metode, atau sebagainya. Sehingga tujuan pembelajaran kita untuk anak didik tercapai dengan baik. Dan semoga harapan saya pada acara gombal ini guru-guru dapat mengikutinya dengan baik, kemudian dapat diterapkan di sekolah supaya atau agar anak-anak kita nanti mencapai pembelajaran yang cukup baik sesuai dengan yang tujuan kita. Kemudian daripada itu, jika ada hal yang saya sampaikan ini tidak kena pada tempatnya, saya mohon maaf. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Faridah Hanum yang telah menyampaikan sedikit kata sambutannya. Kemudian langsung saja untuk materi refleksi pembelajaran langsung kita berikan kepada Bapak Agus Mantri sebagai narasumber untuk menyampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk Bapak Agus, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Guru sebagai moderator. Baik, hari ini kita bertemu lagi di ruangan kesayangan kita dalam acara komunitas belajar, yang mana hari ini kita akan membahas tentang refleksi pembelajaran. Saya yakin dan percaya bahwasannya Bapak Ibu ini telah melakukan refleksi pembelajaran yang dilakukan pada saat melakukan pembelajaran. Saya yakin dan percaya ini semua sudah Bapak Ibu sering lakukan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi refleksi pembelajaran. Nah, salah satu cara untuk kita mengoptimalkan pembelajaran yang dilakukan supaya menjadi efektif, sehingga pembelajaran yang kita lakukan dapat bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Dengan kita melakukan refleksi inilah kita mengoptimalkan bagaimana pembelajaran yang kita lakukan. Seperti yang kita ketahui, pada kurikulum Merdeka pada saat ini kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi awal peserta didik, sesuai gaya belajar peserta didik. Kita tidak bisa memaksa memberikan pembelajaran yang sama kepada peserta didik di dalam satu kelas. Nah, di dalam satu kelas itu, ya, ada beberapa peserta didik yang pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda, kemudian kompetensinya berbeda, kemampuannya berbeda. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, di sini diperlukan refleksi. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi refleksi, saya yakin dan percaya. Nah, dan di sini juga saya tidak bermaksud untuk mengetes Bapak Ibu, tapi saya ingin mengetahui pendapat dari Bapak Ibu, kemudian pengalaman Bapak Ibu soal refleksi di dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, silakan Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang nomor 1, menurut Bapak Ibu, apa itu refleksi dalam pembelajaran yang kita lakukan? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, mengapa refleksi ini dilakukan dan seberapa penting refleksi dalam pembelajaran yang dilakukan? Nah, sekarang saya memohon pada Bapak Ibu, silahkan ditulis di kertas terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan menanyakan pendapat Bapak Ibu tentang pertanyaan pemantik yang ada di layar kita. Menurut Bapak Ibu, di sini kita tidak melihat benar atau salah, di sini kita hanya melihat pengalaman Bapak Ibu, kemudian bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, apa itu refleksi dan seberapa penting refleksi itu dilakukan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nanti saya meminta perwakilan 1 atau 2 orang untuk membacakan pendapatnya atau mengemukakan pendapatnya. Apa itu refleksi, kemudian seberapa penting refleksi itu dilakukan di dalam kelas. Ibu moderator juga boleh. Moderator kalau mau mengemukakan pendapatnya juga boleh. Dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin mengemukakan pendapatnya?
Bapak Ibu guru, mungkin di sini ada pendapat masing-masing ya tentang pertanyaan pemantik ya. Menurut Bapak Ibu apa itu refleksi dalam pembelajaran yang kita lakukan? Kemudian seberapa penting sih refleksi dalam pembelajaran itu dilakukan? Mungkin boleh langsung dijawab. Ada yang ingin Oh mengungkapkan iya, apanya? ini ada Bapak Astomo Ardi ya, Bapak terkeren hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Baik, karena ada pertanyaan pemantik, jadi menurut kacamata saya aja lah, karena tak ada nengok apa-apa sesuai dengan apa yang terjadi. Baik, menurut saya refleksi ini, kita ambil dulu pengertian refleksi ini lah. Refleksi ini mengulang, baik itu terjadi pada diri kita bersama dan orang lain. Istilah dia memutar video ulang, memutar ulang mengingat hal-hal yang perlu diperbaiki. Istilah dia merenung. Kalau yang laki-laki ini merenung boleh 2-3 batang pokok dulu nak merenung hal yang terjadi ini. Istilah berkaca supaya apa yang harus diri seorang itu bisa bertambah lebih maju lagi. Nah, mungkin kalau dia ingin lebih maju, dia akan merenung kekurangan dari hasil yang mungkin ditampilkan tadi, ditayang ulang menurut diri sendiri, dan bisa ditambah untuk kedepannya. Nah, itu menurut saya. Kemudian mengapa refleksi itu dilakukan, seberapa penting? Kenapa saya bilang itu hal yang sangat penting? Karena jika seorang guru ingin maju, tidak mungkin dia hanya startup segitu saja. Nah, refleksi ini penting kalau seandainya guru itu ingin maju, ingin lebih baik lagi dengan modern-modern yang sudah ada sekarang ini. Nah, jadi dengan refleksi ini, dalam arti kata, kenapa penting? Untuk memajukan seorang guru tadi, supaya lebih baik lagi. Nah, mungkin ada yang nambah lagi, banyak itu menurut saya ya. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Mo. Mungkin Bu Sida ini menambahkan. Nah, itu banyak kita di situ tambahkan. Ya, dari Bapak Astomo, sekarang dari Ibu ya, dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya refleksi ini adalah suatu renungan untuk kita dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran dapat tercapai dengan baik oleh peserta didik kita. Sama-sama dengan Pak Astomo, Bahwa itu suatu renungan ya, renungan kita untuk supaya peserta didik kita itu bisa mencapai apa yang hendak kita capai dalam tujuan pembelajaran. Kemudian refleksi dikatakan sangat penting dikarenakan dengan adanya refleksi kita bisa mengetahui di mana sebaiknya dan seharusnya yang sebaiknya kita lakukan untuk proses pencapaian tujuan pembelajaran tersebut untuk anak didik kita. Menurut saya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Sida. Ada yang menambahkan satu lagi kira-kira? Bu oh Sida. iya, boleh Ibu Susilawati, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Moderator. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Tomo sama Ibu Rasida, saya rasa memang cukup perfect. Mungkin memang sudah itu refleksi itu apa. Cuma sedikit saya menambah sedikit aja. Refleksi seperti yang dikatakan Pak Tomo atau Bu Rasida itu mengulang kembali atau merenung kembali apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Mungkin pembelajaran yang kita ajarkan kepada siswa ataupun metode media yang kita gunakan dalam mengajar itu kita renungkan kembali apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya. Nah, disitulah yang membuat kita itu memperbaiki cara mengajar kita, cara menambah materi, bagaimana siswa bisa memahami materi itu dengan menyeluruh atau lebih paham. Kemudian
Di mana kekurangannya, hal yang harus kita perbaiki, yang harus kita tambah ketika kita mengelola kelas. Nah, itu menurut saya. Nah, seberapa penting? Itu pertanyaan kedua. Sangat penting sekali refleksi ini. Jadi sesuatu yang ingin kita rubah untuk menjadi yang lebih baik, itu kita perlu merenung kembali ke belakang. Yang seperti saya katakan tadi, apa kekurangan kita? Di situ yang harus kita poin-poin yang harus kita tambah atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian mungkin ada kesalahan atau tidak boleh kita lakukan ketika kita mengajar. Setelah kita melakukan refleksi, mungkin itu harus kita buang atau harus kita skip itu. Nah, itu menurut saya. Nah, kepada Bapak narasumber atau Ibu moderator itu saja. Dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi Nawati. Oh iya, ada lagi? boleh ya, kawan-kawan lain ada lagi yang disampaikan, mungkin sudah semua hampir semua bisa menjawab tentang ini. Boleh ya Pak, saya menambahkan sedikit daripada kawan-kawan. Di sini menurut saya sendiri sama saja sebenarnya dengan kawan-kawan yang lain. Apa sih itu refleksi dalam pembelajaran yang kita lakukan? Nah, menurut saya di sini refleksi dalam pembelajaran yang kita lakukan yaitu mengevaluasi atau mencerminkan diri, bercermin di mana sih letak kurang atau lebihnya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, yang sudah kira-kira sudah pas pada penempatannya itu boleh kita lanjutkan atau kita tingkatkan. Nah, di segi yang menurut kita nanti setelah refleksi itu tidak pas di situ sesuai dengan materi yang kita ajarkan, itu berarti kita ganti. Apa yang kita ganti di situ? Bisa jadi materi yang harus kita ganti atau kita tambahkan. Kemudian medianya, sumber yang mau kita ajarkan. Contoh kemarin kita mau mengajarkan tentang pertumbuhan ya, seperti yang Ibu Ulan informasikan di kompon kita kemarin, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagian pertumbuhan itu kalau dulu kita melihat kecambah daripada tumbuhan itu bagaimana sih per hari dia berapa pertumbuhan itu tinggi, berapa senti. Nah, di situ mungkin sudah produk. Nah, gimana sih untuk refleksi kita dari yang pembelajaran dulu yang berdiferensiasi sekarang adanya video pembelajaran yang memperlihatkan kepada kita di situ di video pembelajaran pertumbuhan itu dari mulai dia berkecambah sampai dia besar itu nampak di video. Mungkin itu yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi, yang pembelajaran yang dulu itu kita mantapkan sekarang dengan cara yang lebih bagus, yang lebih populer menurut anak-anak sekarang. Karena anak-anak sekarang itu sudah dunia digital, sehingga kalau kita mengajar yang seperti dulu-dulu mungkin masuk, tapi tidak terlalu mereka sukai. Nah, disinilah kita membuat refleksi pembelajaran. Kenapa sih? Kemudian pertanyaan kedua, berapa penting refleksi dalam pembelajaran yang kita lakukan? Sangat penting Bapak Ibu Guru kalau menurut saya refleksi itu. Tanpa kita melakukan refleksi, berarti kita tidak tahu tingkatan anak itu sudah bisa atau tidak bisa. Nah, nanti di refleksi itu kita tahu, waktu kita bertanya umpan balik, di umpan balik kita tahu, oh ini nggak bisa jawab yang kita ajarkan tadi, oh ini bisa tapi tidak 100%, oh sebagian anak 100%. Karena tipe pembelajaran anak, cara belajar anak itu ada 3, yaitu visual, auditorial, dengan kinestetik. Jadi nanti disitulah kita membuat refleksi bagaimana sih materi yang kita ajarkan itu cocok dengan 3 cara belajar anak didik kita. Mungkin seperti itu ya Pak Agus, garis besar yang saya tahu tentang refleksi. Kami tetap ingin harapan kami Bapak Agus sebagai narasumber di sini bisa lebih mengutarakan tentang refleksi ini kepada kami. Siapa tahu dari penjelasan kami itu ada tersilap atau memang sudah pas seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pada moderator. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengutarakan pendapatnya tentang apa itu refleksi dan seberapa penting itu refleksi. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita dengar bersama bahwasanya refleksi itu adalah sebuah kegiatan di mana kita bercermin, ya kan?
kita merenung. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita bercermin, kita merenung, kita melihat apakah ada kesalahan atau peristiwa yang terjadi pada pembelajaran yang kita lakukan. Contohnya misalnya kita ambil pada mata pelajaran PJOK, karena yang saya ambil PJOK kan. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran pencaksilat misalnya, kemudian materinya itu tentang kuda-kuda. Nah, ada peserta didik yang tidak bisa melakukan kuda-kuda dengan benar. Nah, padahal sudah dilatih sedemikian rupa. Nah, jadi pada saat pembelajaran selesai, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu tidak tercapai. Karena apa? Karena ada peserta didik yang tidak mencapai tujuan yang ingin saya capai. Nah, di situ kita menganalisis, di situ kita merenungkan, apakah ada pembelajaran kita yang kurang, apakah ada kegiatan pembelajaran yang kita berikan ini kurang optimal, yang tidak bisa diterima oleh peserta didik tersebut. Nah, itu yang namanya tadi, kita harus melakukan refleksi, kita harus melakukan asesmen awal dulu tadi. Ya kan, asesmen awal di mana kita harus melihat kemampuan peserta didik tersebut. Kita tidak bisa mensamaratakan, ya kan, mensamaratakan kegiatan yang kita lakukan. Nah, disitulah fungsinya refleksi, kita menganalisis apakah pembelajaran yang saya lakukan itu benar atau tidak. Nah, kemudian setelah kita menganalisis, nantinya baru kita membuat sebuah perencanaan. Kemudian kita mencari referensi kembali. Kemudian kita berkolaborasi bersama teman sejawat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, nanti itu akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengertian refleksi yang saya ambil dari LMS PKG PJOK. Ya, di sini mengutarakan refleksi itu adalah memikirkan tentang apa yang sudah terjadi. Nah, merenung tadi yang kata Pak Tomo, Bu Suzy, Bu Tika, Nurul. Kemudian apa yang membuat itu terjadi dan bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Nah, dalam peran kita sebagai guru, fokus kita adalah merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Kemudian dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dengan praktik untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktik pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat tentang apa yang sudah terjadi. Nah, kita melihat kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apa yang kira-kira yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan. Kemudian apa yang membuat itu terjadi? Nah, di sini yang tadi saya katakan kita harus menganalisis kira-kira apa sih masalah yang membuat hal ini dapat terjadi. Apa sih masalah yang membuat peserta didik tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran yang kita berikan? Nah, kita menganalisis. Kemudian di sini bagaimana kita menghadapi masalah tersebut? Nah, itu tadi dengan mencari referensi, kemudian berkolaborasi bersama teman sejawat. Kemudian kita merencanakan sebuah pembelajaran yang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau peristiwa tersebut, atau ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki atau tingkatkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam melakukan refleksi, kita tidak bisa semata-mata hanya merenung saja, kemudian melakukan kegiatan bukan saja. Nah, dalam melakukan refleksi ada banyak sekali model, Bapak Ibu. Tetapi saya hanya mengambil satu model saja yang menurut saya bisa kita pahami secara bersama, bisa kita pelajari secara bersama dalam waktu yang singkat. Ya, nanti kalau memang ada waktu lagi baru kita ke model selanjutnya. Ini namanya model refleksi framework Wharton, Bapak Ibu. Framework Wharton. Nah, ini kenapa Wharton? Nah, itu salah satu penemu atau peneliti lah ya yang mengungkapkan teori refleksi ini. Nah, ini Bapak Ibu siklusnya. Bisa kita lihat. What, so what, no one. Apa, terus apa, sekarang apa. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, ini kita berkaca dari kegiatan pembelajaran yang kita patokkan ini peserta didiknya, yang ingin kita refleksi ini peserta didiknya. Yang biasanya ini dilakukan ketika kita selesai melakukan kegiatan inti. Kan ada tuh di modul
di modul pembelajaran yang kita buat itu kan ada di kegiatan penutup biasanya ada refleksi pembelajaran, ya kan? Kita merefleksi kegiatan pembelajaran dengan peserta didik. Nah, pada tahap uang di sini Bapak Ibu, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Nah, di sini kita menyuruh peserta didik untuk menggambarkan situasi yang barusan mereka lakukan. Nah, kira-kira apa yang menjadi kesalahan mereka, apa yang harus mereka perbaiki di dalam pembelajaran yang barusan mereka lakukan. Nah, kita menyuruh mereka untuk menggambarkan, menyuruh mereka untuk mengingat kembali apa yang mereka lakukan dalam pembelajaran yang kita berikan. Kemudian kita lanjut kepada tahap SOWOT, Bapak Ibu. Terus apa? Ya kan? Di sini. Terus apa? Peserta ini akan menganalisis sebuah kejadian dengan menggunakan pemikiran kritisnya. Nah, ada dua cara yang direkomendasikan di sini Bapak Ibu, yaitu analisis dan permohonan. Nah, setelah mereka tadi pada tahap awal sudah menggambarkan kegiatan yang mereka lakukan, kita mengarahkan mereka untuk menganalisis kira-kira apa permasalahannya sehingga mereka tidak dapat menerima pembelajaran dengan baik misalnya. Apa yang membuat mereka tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas fisik yang diberikan oleh guru videokannya misalnya. Kita suruh mereka atau kita mengarahkan mereka untuk menganalisis. Ya. Kemudian pada tahap NOWAT, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Nah, setelah mereka analisis, mereka tahu nih apa yang harus mereka perbaiki, apa kesalahan mereka, sehingga mereka tidak optimal dalam pembelajaran. Nah, kita arahkan di situ, ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Kita beritahu pada peserta didik, ya, dari sisi keterampilannya misalnya mereka tidak bisa lakukan gerak, tidak silat tadi, nah, kita arahkan. Seharusnya kamu ini begini, ya, kita arahkan. Kemudian dari segi pengetahuannya, apabila permasalahan anak tersebut memang mereka susah untuk menghafal atau konsentrasi susah, nah kita selesaikan, kita beri solusinya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti itu. Itu untuk kegiatan pembelajaran atau peserta didik. Nah, kalau untuk gurunya bagaimana? Nah, biasanya kalau guru ini melakukan refleksi setelah pembelajaran benar-benar sudah selesai. Sudah selesai. Nah, jadi di sini kita merefleksikan kegiatan pembelajaran yang barusan kita lakukan. Jadi tidak dalam pembelajaran, tapi ketika selesai. Nah, di situ kita bisa melihat apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan. Siklusnya pada tahap 2, di sini kita sebagai guru mengingat kembali pembelajaran yang dilakukan. Apakah pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah optimal atau belum? Kemudian apakah hasilnya sudah berdampak positif atau belum? Ya, itu siklus SWOT-nya. Kemudian siklus SWOT-nya, kita melakukan analisis. Ya, kegiatan yang harus diperbaiki atau ditingkatkan kembali. Nah, jadi setelah kita melihat kira-kira ada sebuah peristiwa di mana ada salah satu atau salah dua peserta didik yang tidak berkonsentrasi atau tidak tertarik mengikuti pembelajaran yang kita lakukan, ya, kita bisa menganalisis. Kira-kira apa penyebab peserta didik kita tidak bisa tertarik dengan kegiatan yang kita berikan, tidak fokus dalam kegiatan yang kita berikan, gitu Bapak Ibu. Kita analisis kembali apa yang harus kita perbaiki, ya kan, untuk meningkatkan pembelajaran yang kita lakukan, untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik, ya kan.
Nah, begitu. Kemudian Noah, guru melakukan identifikasi, guru mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, permasalahan yang terjadi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, dengan mencari referensi atau berdiskusi dengan teman sejawat untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dalam rangka memperbaiki kesalahan yang akan dilakukan ke depannya menjadi optimal dan efektif. Nah, jika permasalahannya peserta didik tidak tertarik dengan pembelajaran kita, ya kita membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang bisa membuat peserta didik tertarik dengan kita. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya itu tadi kita melakukan asesmen awal dulu. Nah, intinya pada asesmen awal. Jika kita tahu kemampuan awal peserta didik, nah kita pasti tahu cara untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contohnya, Bapak Ibu. Untuk kuat, misalnya, untuk kuatnya dalam proses pembelajaran tidak semua peserta didik terlihat tertarik dengan materi yang guru sampaikan. Jadi permasalahannya di sini peserta didik terlihat tidak tertarik, terlihat jenuh. Nah, itu pasti ada karena kita merasakan seperti itu dalam pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, soalnya kita menganalisis bagaimana cara untuk menarik motivasi siswa tersebut untuk mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, bagaimana cara kita untuk menarik mereka itu? Bagaimana cara kita membuat pembelajaran yang supaya mereka semangat, mendorong mereka untuk mau mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Yang ketiga, Noah, contohnya. Nah, setelah kita melakukan analisis, kita buat perencanaan. Biasa kan kita buat FPP atau modul pembelajaran. Ya kan? Kemudian kita laksanakan pembelajaran tersebut yang berpusat kepada murid dan menyesuaikan gaya-gaya dari peserta didik yang berada di karakter. Itulah yang namanya pembelajaran terdiferensiasi atau berpusat kepada peserta didik. Kita membuat pembelajaran sesuai dengan kompetensi awal mereka, sesuai dengan kemampuan awal mereka, sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk membuat sebuah pembelajaran yang serta-merta mereka harus terpaksa menerima. Buatlah bagaimana mereka ingin tahu dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, ini ada 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Nah, bagaimana kita melakukan praktik mengajar yang reflektif atau refleksi, Bapak Ibu. Reflektif itu refleksi. Di sini yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Tentunya dalam sebuah pembelajaran kita memiliki tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kita harus fokus di situ. Jangan tujuan pembelajaran kita A, nanti kita lagi ke B. Jangan tujuan kita lagi ke B, kita nanti tujuannya ke A, kuat nggak bisa. Kita harus fokus pada pembelajaran yang kita sudah tujukan. Ya, yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Nah, kita melakukan monitoring terhadap pembelajaran yang kita lakukan, kemudian kita melakukan evaluasi, kita mengecek kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, yang ketiga, menggunakan bukti data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik mengajar yang dilakukan. Nah, di sini bukti dan data kita bisa berupa asesmen awal tadi dan asesmen formatif. Nah, karena dari asesmen ini kita bisa melihat, dari asesmen awal tadi kita dapat melihat kemampuan awal peserta didik. Kalau asesmen formatif kita bisa melihat apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah berhasil atau belum, sudah mencapai targetnya atau belum. Nah, di situ kita memerlukan data. Jika belum, nah kita bisa analisis kira-kira apa kesalahan yang terjadi. Nah, sekali lagi kita sebagai guru memang harus bekerja keras. Tidak semata-mata peserta didik harus memaksa kehendak mereka untuk bisa menerima pembelajaran yang kita lakukan. Kita harus menyesuaikan sekali lagi, Bapak Ibu. Selanjutnya
Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita harus punya pola pikir yang terbuka. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam kita berkolaborasi dengan teman sejawat, kita harus terbuka, kita tidak boleh tertutup. Maksudnya nanti ada masukan dari kawan ini gini loh, anak peserta didiknya ini karena ada permasalahan ini, kita tidak boleh tertutup, tidak boleh menolak hal itu serta-merta. Ya, kita harus terbuka. Oh seperti itu. Nanti kita mencari solusi bagaimana cara menyelesaikannya. Karena kita sebagai guru di sini, walaupun guru apapun sekarang sudah dituntut untuk menjadi guru BK. Oke, SD kita nggak ada guru BK khusus, ya kan? Nah, nanti tahun depan 2025 pelaksanaan PPG itu udah ada dimasukin lagi materi tentang bimbingan konseling. Ada masuk lagi itu. Kemudian kita lanjut. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nah, kita harus selalu melihat ilmu yang berkembang, karena pembelajaran yang dilakukan pada tahun sebelumnya sampai tahun sekarang ini sudah banyak berbeda. Jadi kita harus terbuka, kita harus mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Kita tidak bisa semerta-merta menolaknya. Kalau tidak, kita yang akan ketinggalan. Selanjutnya, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas pengajarnya. Nah, ini kita adakan kolaborasi. Seperti ini kita sedang berdialog. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita supaya pembelajaran yang nantinya kita lakukan itu bisa optimal, efektif, kemudian bermakna sesuai dengan yang diinginkan, berpusat pada peserta didik, seperti itu. Ya, lagi-lagi kita berpusat pada peserta didik. Memang itulah pembelajaran yang harus kita lakukan, berpusat kepada peserta didik, berpusat pada peserta didik, tidak lagi berpusat pada guru. Ya, itulah sekarang tuntutan kita di kurikulum merdeka, itulah tuntutan kita. Nah, jadi kita sebagai guru ini memang sekarang banyak PR, ya kan? Banyak sekali PR kita. Kemudian 7, berusaha mengembangkan praktik pelajaran secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, tentu banyak model-model pembelajaran, teori-teori model-model pembelajaran yang harus dilakukan itu banyak. Jadi kita sebagai guru harus kreatif untuk menarik dan mendorong, ya, supaya peserta didik mengikuti pembelajaran dengan optimal. Baik, moderator, cukup materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Agus Mantri yang telah memaparkan materi kita pada hari ini tentang refleksi pembelajaran. Mungkin ada daripada kawan-kawan guru, Bapak Ibu guru yang mau menambahkan atau menanggapi tentang materi kita hari ini, dipersilahkan Bapak Ibu guru. Ada lagi? Atau sudah clear, paham semua? Kalau saya sudah paham semua sih, kalau saya pribadi. Alhamdulillah. Ada? Bapak Astomo ada penambahan, Pak? Oh ya, boleh. Nah, nanti boleh Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan. Daripada kita kan di komunitas belajar ini saling berbagi ya Pak Agus ya. Berbagi praktik baik bersama berbagi. Sesuai dengan judul. Kalau memang tidak ada yang bertanya, nanti saya yang ingin bertanya. Ya. Oke, silakan Pak Domo. Baik, terima kasih Bu Moderator. Baik, yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi memang sudah lengkap ya, sudah lengkap tentang refleksi tadi, apalagi tentang kita fokus kepada karakter anak tadi. Nah, baik, di sini saya ingin menambahkan aja, tapi kalau yang sesuai. Nah, begini, sekarang ini kita kan sudah bermacam-macam kurikulum, baik yang ini, yang lama sampai sekarang, sehingga kita terfokus bermacam-macam hal yang tentang pendidikan untuk anak ini. Nah, kalau saya ada berpikir sedikit tentang bagaimana kurikulum ini ada tidak yang istilah dia kekurangan dia tadi ini. Karena selama ini
di dunia pendidikan kurikulum berubah itu hanya yang ditayangkan itu atau yang dimedia,kan atau apa saja itu hal yang baik-baik saja. Baik itu yang model kurikulum merdeka ini termasuklah dengan materi tadi ada kan yang berdimensi tadi apa. Nah, jadi dari menurut saya ini kita tak usah belajar dulu dari yang hasil yang benarnya dulu, tapi kita lihat dari kekurangannya dulu. Nah, yang lama juga kita bandingkan tidak ada kekurangan, tetapi ada juga. Nah, di sini tadi sedikit memang mungkin ilmu saya tidak jauh, masih dekat, jadi agak kurang memahami tentang berdefinisi tadi susah Pak Joko. Kan itu kan berdasarkan karakter anak. Nah, dari dulu kita seorang guru itu memang sudah ada yang namanya membaca karakter anak. Saya contohkan seperti ini. Anak ini begini, anak ini kan karakter dia berbeda, tetapi kita ini masih tetap pakai yang orang punya. Nah, sebagus macam manapun yang sudah diterangkan, bagaimana kita seorang guru ini bisa menciptakan suasana mengajar itu sehingga anak bisa menarik. Biarpun metode baru sesuai dengan baru seperti ini, tetapi kalau kita seorang guru tidak bisa menciptakan, apa yang terjadi? Betul, pendapat yang ini seperti ini itu kan hanya bukti fisik. Sekarang kita tidak tahu. Coba kita perhatikan kurikulum merdeka sekarang, sudah macam banyak hal yang terjadi tentang seorang orang tua. Mungkin dalam pandangan saya, karena seorang guru ini banyak mengejar karir, mengejar yang akan dituju, sehingga lalai banyak mengajar di sekolah. Pandangan orang tua dia secara real aja nampak anaknya banyak main. Kita sibuk di luar ngisi aplikasi-aplikasi, kemudian selesai ngisi aplikasi duduk makan-makan, istirahat sejenak. Nah, sehingga banyak. Jadi orang tua berpikir, oh ini memang tidak macam dulu. Itu kan keburukan-keburukan yang terjadi. Sehingga orang tua punya, ini tak boleh, harus kayak gini orang tua. Kemudian tuntutan-tuntutan dari pemerintahan. Kita ini tidak boleh, istilahnya bukan keras lah, tapi mengingat. Karena saya masih tertarik yang lama dulu. Kita secara Islam aja kita ambil contoh, anak yang tidak sholat itu wajib dipukul. Karena harus sholat. Nah, kenapa kita pendidikan? Kita bukan memukul, tapi kita hanya mendidik. Kita dulu balik sekolah, kita ngasih tahu dengan orang tua ini kita ngasih tahu. Orang tua itu malah bukan membela kita, tetapi membela guru. Kenapa? Karena orang tua memandang memang guru itu dulu mengajar. Tetapi sekarang tidak. Begitu kita pulang aja, itu sudah kita belajar guru yang disalahkan. Nah, itu kan metode sekarang yang akan terjadi. Nah, sekarang kita perhatikan, siswa juga tidak menghormati guru lagi dibandingkan dengan yang dulu. Nah, ini kan termasuk kekurangan metode dari sekarang. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kalau dulu kita nampak guru aja sudah takut. Nah, sekarang tidak, coba ditayangkan. Saya agak merasa terharu sedikit. Ada ditayangkan kalau dulu guru memotong rambut anak, guru itu nampak anak itu nampak auranya dendam, sehingga karakter itu dia akan dibawa. Nah, kalau kita perhatikan, memang anak itu dendam, tapi sesama. Kenapa? Guru itu melatih anak dia tidak mau seperti orang yang di luar. Kapan itu terasa bangga? Ketika anak itu merasa, oh benar, yang dibuat guru ini adalah benar, karena dia tidak mau saya ini jadi seperti ini. Nah, itu. Nah, jadi menurut saya ini memang sudah bagus. Apalagi yang ada kalau berdimensi ini ada yang begitulah, karakter anak itu kemampuan berbeda-beda, sehingga kita istilahnya mengelompokkan. Nah, monggo supaya dia bisa belajar. Nah, saya sudah lakukan, tapi ini menurut saya belum berhasil. Malahan membosan bagi anak. Menurut tahu murid saya kan, Nurjana hanya bilang, saya nak mengelompokkan orang yang pemikiran tinggi dan cepat tangkap kita kelompokkan, sehingga karena nanti membosankan bagi dia kalau yang kurang ini. Jawab yang pemikiran sedang. Sudah tahu Pak jawabannya. Kenapa? Di situ sudah ada ukur.
Kalau menurut saya, apabila anak sudah tahu belajar ukur, itu bukan menambah semangat untuk dia. Kalau yang negatifnya, yang positifnya lain juga kan. Jadi dia, kami tahu lah Pak, kami kelompok kami. Nah, itu kan sudah ada karakter yang sudah jadi. Nah, jadi menurut saya ini agak memang yang sudah dipaparkan seperti Pak Agus siapa saja itu kan menunjukkan ini yang bagus, tapi tidak pernah dijelaskannya kekurangan ini apa. Nah, padahal kita refleksi ini mencari kekurangannya tadi. Apa yang harus kita pikirkan untuk ke depannya? Nah, seperti itu. Nah, saya maaf cakap sekarang disampaikan Gubernur tadi masalah yang pertumbuhan untuk penelitian. Kan kita untuk memudahkan boleh tonton video. Karena itu lebih mudah singkat. Memang mudah singkat, tetapi apakah anak itu bisa fokus juga dengan hal tadi? Mungkin dengan drop sekaligus tidak. Kalau yang lama mungkin diteliti hari ini sekian tinggi, hari ini sekian tinggi. Tapi yang dulu juga ada keuntungan, yang sekarang juga ada keuntungannya. Kita contohkan, sekarang terlampau banyaknya ini anak sudah malas menulis. Ini kan termasuk yang sekarang, sehingga tulisannya dia tidak bagus. Karena apa? Karena diberi kemudahan buka ini, tengok ini. Nah, karena anak ini dia akan merasa berminat kalau sesuatu itu belum dijumpai dia. Sesuatu yang baru yang menjadi tantangan bagi dia akan minat. Nah, jadi kalau menurut saya adalah dari kesimpulan dia itu sebagus macam mana pun kita yang sudah kita papar, tapi kalau kita seorang guru ini tidak bisa menciptakan suasana untuk belajar mengajar, itu tidak akan berhasil. Jadi betul memang ini bukti nyata dia harus ada ini semua. Tapi berhasil tidak ada ini. Nah, menurut saya seperti itulah bagus ya. Bukannya apa ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada penambahan tambahlah supaya ini. Tapi kita tidak menyebutkan yang ini jelek, ini tidak. Tapi kita belajar karena berhubungan dengan represi tadi. Kita belajar dari kekurangan yang tadi itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru, ada lagi yang ingin menambahkan tentang materi kita hari ini? Ada? Oke. Kalau tak ada, saya sedikit ya Pak Agus. Oke. Untuk saya tambahkan sedikit tentang refleksi ini. Kalau menanggapi daripada pendapat dari Bapak Astomo tadi, memang kalau kita bercerita tentang kurikulum itu tak habis-habis ya Pak Agus ya. Mulai KTSP, kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka itu pasti ada kelemahan kelebihan masing-masing. Tetapi di sini bagaimana caranya kita sebagai guru mengikuti hal-hal yang sudah diatur pada kurikulum sedemikian rupanya. Nah, contohnya pada kurikulum Merdeka ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah pembelajaran di mana kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya anak ini bisa. Karena gaya belajar anak tadi ada 3, visual, auditory, dengan kinestetik. Jadi yang gaya belajar ini yang saya bilang tadi Pak, contoh pertumbuhan tadi yang disampaikan pada pertemuan Kombol kemarin sama Ibu Ulan. Kita yang menayangkan video pembelajaran itu tentang pertumbuhan, ada nanti tumbuhannya di situ nampak di video cara pertumbuhannya seperti apa. Itu di pemaparan materi. Kalau menurut saya daripada kita dulu, nah pertumbuhan adalah bla 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 bla. Oh perkembangan ini. Lebih bagus, lebih anak bisa menangkap daripada yang dulu kita menjelaskan secara ceramah. Lebih masuk yang sekarang. Yang sekarang setelah kita menjelaskan ada langsung video yang mereka lihat. Tetapi yang kita dulu itu ada kita praktikum namanya. Ada nanti kita bawa tumbuhan jagung, kita teliti per hari itu berapa sih pertumbuhan. Itu ada juga Pak dilakukan, itu namanya produk, di produknya. Yang tadi kita memaparkan materi di video, kita sediakan video pembelajaran. Nah, yang penelitian tadi yang dulu pernah kita lakukan itu sekarang di produk. Kalau yang saya pikir kurikulum ini sikit-sikit aja ubah. Sebenarnya itu yang sudah kita lakukan dari dulu-dulu. Cuma mungkin belum struktur. Sekarang lebih kita strukturkan.
kalau dimanapun orang bercakap kita masuk, ini tentang materi ini kita bingung. Daripada kalau kita sudah siapkan modul atau RPP kalau K13 dulu, apa sih alur-alur yang akan kita lakukan tahap awal, tahap kegiatan inti dan tahap penutup itu, rasa-rasa saya itu pasti lebih bagus pembelajaran yang kita lakukan dan anak pun lebih dapat menanggapi pembelajaran yang kita lakukan. Kalau saya Pak, apalagi ada refleksi. Dari refleksi inilah kita ubahkan nanti metode media apa aja di modul kita yang kira-kira tidak cocok dan kita ubah di situ nanti. Mungkin tidak akan 100%, akan tetapi usaha kita atau pembelajaran berdiferensiasi yang kata orang sekarang itu sudah kita lakukan. Kalau kata agama dibilang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi anaknya juga tidak bisa 100%, itu kita kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita tidak berusaha sama sekali, itu mungkin tidak kesalahan di anak, akan tetapi kesalahannya di kita. Jadi kalau kita sebagai guru, kalau kata ulama-ulama apa semua guru-guru kita dulu, ketika anak tidak bisa jangan disalahkan anak dulu. Mungkin di kitanya yang mengajar ada beberapa poin-poin yang ada kesalahan, di situ kita perbaiki. Karena yang maha benar dan yang maha sempurna itu hanya milik Allah. Kita sebagai manusia cuma berusaha bagaimana supaya kurikulum yang sudah diterapkan pemerintah itu kita lakukan sedemikian rupa. Mungkin itu saja Pak Agus, kawan-kawan yang lain. Silakan Pak. Oke, baik. Mungkin ya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kurikulum yang berubah-ubah, pasti kita berpikir ubah lagi ganti menteri, ubah lagi kurikulum ini pasti ubah lagi, ya kan? Memang perubahan kurikulum ini yang saya tahu, yang saya pahami Bapak Ibu, kita larilah dari kekurangan dan kelebihannya. Yang saya tahu, kurikulum ini berubah untuk menjawab tantangan zaman. Zaman misalnya di Indonesia dulu kan ada zaman penjelajahan, nah itu ada kurikulum apa namanya? Kemudian beralih ke KTSP, beralih ke K13, beralih ke kurikulum mereka yang pada saat ini, nanti ganti menteri, tahulah kita beralih lagi atau tidak, ya kan? Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang, saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Mantri selaku narasumber pada hari ini tentang materi refleksi pembelajaran. Sebelum saya tutup, ada pun kesimpulan yang sama-sama kita simpulkan pada hari ini, yaitu refleksi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk mengevaluasi pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Nah, refleksi pembelajaran ini dapat dilakukan oleh guru dan peserta didik supaya kita tahu di mana letak kekurangan dan kelebihan pada pembelajaran yang kita lakukan. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu Guru? Supaya kita mengetahui apakah pembelajaran yang kita lakukan atau yang kita berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau belum. Nah, kenapa refleksi itu sangat penting dilakukan? Supaya terjawab kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang kita berikan sehingga peningkatan kegiatan belajar mengajar guru terus meningkat. Adapun model refleksi yang dipaparkan oleh Bapak Agus Mantri tadi menggunakan model refleksi what, so what, dan what. Tetapi kita Bapak Ibu boleh juga memilih model refleksi yang diberikan oleh Bapak Agus tadi atau model-model yang lain yang sesuai dengan kelas ajar kita masing-masing. Nah, cukup di sini saya akhiri dengan daun selasih dan keladi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.